no viral no justice gitu. Jadi ya aku harap teman-teman bisa juga ngebantu mengawal supaya kasus ini benar-benar selesai sesuai harapan kita gitu loh. Jadi sesuai harapan kita tuh pihak Suhara dan kroni-kroninya itu masuk ke dalam hotel, tinggal di hotel ya, minimal bulan puasa itu mereka sudah tinggal di hotel ya, buka bersama di hotel ya kan. Hotel apa? Hotel berpintu besi. Jadi semakin kesini semakin kocar-kacir ya pihak mereka, sudah mulai ini gonjang-ganjing, dan sebentar lagi mereka juga udah mulai cakar-cakaran ya. Apalagi kasusnya sudah naik ke gelar perkara segala macam itu, mereka pasti akan cakar-cakaran karena kenapa? Karena masing-masing akan membela dirinya masing-masing ya kan. Ya demi membela dirinya, ya mau nggak mau harus saling menyalahkan gitu. Nah itu dia teman-teman. Iya kan? Iya. Teman-teman yang baru mampir boleh di follow-follow dong, boleh di tap-tap, bantu tap-tap like yang punya waktu ya. Saya mohon, saya harap juga buat teman-teman bisa juga membantu mengawal kasus Yai Mim ya, karena kasus seperti Yai Mim itu nggak benar-benar nggak boleh dibiarkan teman-teman. Ini udah kurang ajar, jadi ya aku harap teman-teman bisa ngebantu lah ya. Kakaknya kenal baik sama Yai Mim kah? Saya saya tidak kenal sama Yai Mim, cuman saya sebagai netizen tuh prihatin dengan kasus ini gitu. Jadi saya nggak mau melihat apa ya, kelakuan-kelakuan seperti itu gitu loh. Kita yang bukan siapa-siapanya Yai Mim saja, ini udah buat kita netizen ini marah besar gitu loh. Gimana orang terdekatnya gitu kan. Paling enak dengerin mulut Suhara. Waduh renyah ya kan. Kayaknya ringan banget dia mengucapkan kata-kata kebun binatang itu. Kayak kayak menurut aku tuh udah kayak bahasa sehari-hari gitu loh, teman. Ya, aku lebih percaya Yai Mim ya, apa yang dibilang Yai Mim, pengakuan Yai Mim, yang mungkin ya secara bukti sih belum ada ya. Secara verbal aja saya sebenarnya sudah percaya, seperti contohnya kayak bagi-bagi roti, ya kan, bagi-bagi roti. Pokoknya banyak kode-kode ya, banyak kode-kode yang diberikan oleh Yai Mim lewat candaan-candaan itu. Karena ya itulah, karena mungkin Yai Mim itu kan memang kenal dekat kan sama suara tetangga sebelah, dan sebelumnya juga berhubungan baik, maksudnya secara tetangga ya. Dia sering ngumpul di posnya. Nah, mungkin informasi-informasi yang didapat si Yai Mim itu didapat dari ya kru-krunya Suhara itu di pos ya kan. Mobilnya berasal dari mana ya kan. Terus Suhara pernah cerita katanya dia sudah membagi-bagi rotinya gitu kan. Roti apa itu? Roti sobek ya. Better pay kata Yai. Suara memang LC kelihatan dari mulutnya. Lalu kalau masalah LC saya nggak tahu ya kak. Tapi ya seperti itulah ya. Yang namanya mulut kayak nggak pernah dididik gitu kan. Masa ngaku santri, ngaku dosen, mulutnya yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang semua. Apakah pantas gitu? Pantas nggak kira-kira? Cinta ditolak kali terus sakit hati. Ya sempat tanpa batas, semangat tanpa batas. Ya bisa jadi karena Yai Mim itu tidak tergoda dengan rayuan, ya rayuan atau memang jebakan Suhara ya. Supaya apa? Supaya ya memang punya siasat buruk lah dari awal mungkin kan. Supaya si Suhara ini punya kartu asnya si Yai Mim gitu. Ya mungkin alih-alih pengen menguasai hartanya bisa jadi ya kan. Mulutnya emang lantam itu perempuan jauh-jauh deh sama dia. Jangan lah ya, kalau kalau menurut aku ya jangan pernah bertetangga sama orang-orang kayak gitu. Bahaya teman-teman. Iya, mulutnya si gurun maunya dirujak pakai sambal level 5. Sekarang kabar Suhara gimana? Kabarnya sekarang lagi sibuk-sibuknya, lagi rajinnya upload video yang sok cantik ya kan, pakai akun samarannya. Itu dia.
karena udah terguncang katanya ininya Kak ya. Udah nggak kuat lagi dengan tekanan dari netizen juga. Dia sok-sokan kuat tapi nggak akan kuat. Ya itu teman-teman. Dia kena tekanan dari netizen tapi ngakunya kena psikis setelah dilecehin sama Yaimim. Telat ya. Aduh, sudah biasa ngomong jelek mulutnya sudah terbiasa katanya. Iya, memang kayak bahasa sehari-hari sih Kak Bunda. Dan anehnya usahanya di Google masih bintang 5 biarpun udah serbu netizen. Ya itulah. Ya netizen lah yang punya kuasa kalau soal Google Map ya. Pokoknya untuk sanksi sosial gitu sebenarnya netizen yang kita serahkan ke netizen ya. Kita sebagai netizen juga udah paham lah ya. Cuman kalau untuk urusan hukum itu ya kita ya kasih ke inilah yang berwenang gitu. Kalau lama banget dong prosesnya iya karena yang pertama alasannya katanya yang dilaporkan itu bukan satu, ada mungkin sekitar kurang lebih 20 orang ya. Karena juga kita pengennya semua itu kan masuk ke dalam hotel gitu. Kalau cuman Suhara sendiri yang diproses ya cepat diproses karena barang ini kan sudah viral kan, harusnya cepat. Nah, ya sebenarnya ini kan viral ya, harusnya cepat sih walaupun banyak yang dilaporkan ya. Ya itulah teman-teman makanya kenapa kita tuh harus mengawal minta bantuan ke teman-teman untuk mengawal kasus ini ya supaya kasus ini nggak turun gitu loh. Karena takutnya no viral no justice gitu loh. Ketika viralnya udah turun ya polisi males-malesan gitu. Jangan sampai gitu. Makanya kita harus push terus ini pihak kepolisian. Kalau lihat video-videonya deg-degan dengar umpatan yang ya Allah takut. Iya bundai. Pokoknya renyah banget kan suaranya. Masa ngaku dosen ngaku santri bahasanya tot jingbi gitu kan. Bisnis rentalnya apa masih ada nyewa ya kalau itu masalah nyewa nggak tahu ya Kak. Katanya sih malah nambah 3 mobil lagi. Beberbelas nggak ono. Bang, nggak ada bahan berita lain kok. Beritanya suara terusnya itu Rosuli Ahmad. Karena barang ini kalau dibiarkan nanti bakalan turun layar. Kalau turun layar bahaya. Karena no viral no justice. Kalau kasus ini nggak dikawal sampai selesai, ya selesai di tengah jalan gitu loh. Paham nggak? Itu loh di Indonesia tahu sendiri lah no viral no justice. Kami sebagai netizen ya harus mengawal ini semua. Yaimi mundur dari Brojan Cafe temannya. Ya itulah kalau masalah Brojan Cafe ya udah dijelaskan lah ya. Ngopi teman-teman biar nggak stres. Kayak suara. Buat teman-teman boleh dong yang bisa meluangkan waktunya untuk bantu tap-tap layar. Yang belum follow boleh dong di follow-follow. Ya. Ya pokoknya satu persatu dari komplotan mereka itu sudah terguncang semua ininya jiwanya karena memang sudah nggak kuat mungkin kena tekanan dari publik gitu kan. Waduh kena ini PL dari TikTok. Ya kayaknya sih ya nggak bisa terlalu ini ya, nggak bisa terlalu keras ini kayaknya untuk pembahasan ini. Karena gimana ya guys, kita terlalu kebawa suasana kadang kan kalau lihat video-video Suhara itu kan. Jadi emang Abang tahu ini kasus jalan apa tidak? Tahu saya proses hukumnya udah jalan terus. Setahu saya ya mau jalan terus ya ini kan ya memang jalan cuman kan nggak tahu sampai kapan kan. Nah proses hukum itu nggak bisa ini kan bisa bertahun-tahun nah gitu. Bisa cepat bisa lama bisa menahun ya kan. Nah mungkin dengan di uh, ada dorongan dari publik. Nah kasus ini bisa diselesaikan lebih cepat gitu kan. Yang nggak viral aja bisa bertahun-tahun apalagi yang viral kayak gini kan masih lama juga kan. Pokoknya ya mau kita percaya dengan kepolisian ya tetap aja kita harus ngawal gitu loh. Intinya no viral no justice. Kalau kasusnya ini tenggelam, nah kasus itu ya takutnya udah mulai hilang perhatiannya ya sudah gitu.
Jadi nggak ada ujungnya nanti takutnya. Kan sia-sia gitu. Good life, Bundai. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang baru mampir. Boleh dibantu tap-tap layar ya. Ini nggak tahu ada yang ngelaporin atau gimana nih ya. Kena PL lagi nih. Ya ada. Pokoknya akun-akun samaran dari sebelah ini teman-teman. Ya kalau masuk ke sini memang kejang-kejang mereka tuh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya melaporkan ya kan. Makanya ini dilapor-laporin lagi nih aku. Dari udah dari kapan? 2 hari yang lalu ya. Udah dilaporkan. Makanya ini turun lagi nih teman-teman. Turun lagi penontonnya. Kena PL. Ya kayaknya mohon maaf sih sama TikTok ya. Mohon maaf ke TikTok harus apa ya lebih lebih sopan lagi kayaknya untuk mengawal kasus Yaimim ini. Borden abang ini tetap setia dukung Yaimim. Kenapa bang? Nah ya kalau masalah dukung Yaimim ya itu urusan saya juga sih ya. Ya karena saya sudah melihat ya. Kalau kita melihat dengan akal sehat ya ya kita pasti membela yang sudah jelas-jelas terlihat di faktanya siapa yang benar dan siapa yang salah kan. Kalau mau ngorek-ngorek masa lalu semua orang juga punya masa lalu gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi saya tidak mendukung Yaimim. Mau Yaimim seperti apa gitu kan? Mau ceplas-ceplos ya kan? Ya kita melihat tindakan si Suhara ini memang udah kelewatan gitu kan. Nah ini nggak bisa lagi biarkan seperti gitu aja gitu kan. Saya rasa kalau walau abang nggak kawal kasus ini bakalan jalan terus di belakang ada pendukung Yaimin. Maksudnya ada pendukung Yaimin. Lah pendukung Yaimin itu siapa? Ya kita netizen juga kan. Kasus ini nggak akan viral kalau nggak ada gerakan dari netizen loh. Lu pikir gimana sih? Iya memang ada banyak pendukung Yaimin itu ya. Banyak pendukung Yaimim. Ya pendukung Yaimim itu atau apakah orang-orang yang di dekat Yaimim saja ataukah sama Yaimim juga gitu. Nah, itu pertanyaannya. Anda gimana sih? Kita tuh sama juga netizen ini saya juga netizen gitu loh. Dengan cara saya mengawal gitu loh. Kalau netizen itu kan masing-masing mau mendukung ini dengan cara apapun ya kan. Aduh, ini mati lampu ya. Ya kan netizen tuh ya kita bebas aja dengan cara apapun mendukung, mau lewat live, mau lewat komentar. Nah, itulah. Karena kasus ini sebenarnya kenapa bisa viral ya ini adalah sebagai contoh untuk masyarakat luas di Indonesia karena kasus seperti ini juga sebenarnya banyak di Indonesia itu. Nah, itu Bang. Jadi jangan jangan ini ya, jangan kejang-kejang nih. Ya memang sih pendukung Suhara itu rata-rata kejang-kejang kalau masuk ke sini gitu. Bismillah Suhara and the gang nggak lama lagi pakai baju orange. 99% ya. Kata pengacara Yaimim mereka masuk ya. Ya itulah kadang eh Bang Rosli ini mengatakan tanpa saya mengawal sudah ada yang mengawal di belakang Yaimim katanya. Ya urusan mereka. Ya kita kan netizen. Sibat, terima kasih Sibat, masya Allah. Ini ngopi dulu lah biar nggak stres kayak pendukungnya Suhara ya. Pendukungnya Suhara tuh kadang ya mereka masuk, kadang-kadang menyamar jadi penengah ya kan. Tapi ujung-ujungnya menyudutkan sepihak gitu kan. Kalau saya tuh the point aja, nggak munafik gitu.
Kalau saya terang-terangan aja mau dukung siapa gitu aja jelas. Saya suruh menengah, menjadi penengah, ya urusan saya gitu loh. Setuju Bang, biar untuk pembelajaran buat kita semua dalam bertutur kata. Nah, itu dia. Kenapa kita menyuarakan ini ya supaya ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Nah, agar kasus ini bisa menjadi contoh ya. Agar tidak kita bertetangga itu agar tidak apa ya, berkelakuan seperti yang sudah dipertontonkan di sosial media gitu loh. Yang mulai dramanya siapa? Kalau saya pengen tahu nih. Drama ini dimulai dari siapa? Teman-teman pasti netizen di sini kompak ya. Kompak di sini teman-teman di sini. Titin Imut, Sujarah. Itu dia, teman-teman. Gini loh, ya Bang, kalau masih ada orangnya ini ya, siapa namanya? Rosuli ini ya, entah siapa itu. Ya, s- saya ini bukan orang baru ya, bukan orang baru untuk pembahasan seperti ini gitu loh. Memang saya nge-live-nya baru-baru, cuman kan untuk pembahasan seperti ini saya tuh udah dari nol ya, udah lama gitu. Iya, Bang Bordan. Ya Suhara kok pinter merekam kegiatan dia yang melanggar hukum disebarkannya pula ke medsos. Nah, itulah kelebihannya. Ya namanya kejahatan, Bang. Kezaliman itu ya secara tidak langsung dia ya tidak sadar gitu loh. Tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan gitu loh. Tapi dia menganggap itu kebenaran. Nah, ya awal-awal aja bisa netizen itu bisa di framingnya karena ada narasi-narasi yang memframing Yaimim itu buruk gitu. Tapi ketika di counter sama video yang utuh dan tidak ada narasi, pokoknya jelas ya. Nah, akhirnya terbongkar semua kan, semuanya berbalik gitu. Ya. Ya itu, makanya teman-teman, saya bukan apa-apa di sini ya, saya hanya seorang netizen yang nggak terima dengan apa ya, perlakuan-perlakuan yang di luar batas gitu loh. Kalau nggak mau dibahas, ya, ya ini siapa tadi yang masuk, eh, ya kalau nggak mau dibahas, ya nggak usah bikin huru-hara di sosial media gitu loh. Iya kan? Udah banyak, udah beberapa lah ya, udah beberapa yang sudah meminta saya untuk tidak membahas lagi soal ini. Ya karena mereka apa, teman-teman? Mereka tuh kejang-kejang. Mereka sekarang pokoknya gimana caranya biar kasus ini bisa damai. Maksudnya bisa damai, nggak diproses polisi gitu loh. Karena mereka apa, teman-teman? Mereka tuh udah ketakutan karena kasus ini memang akan masuk ya. Apalagi Pak Yono, Pak Tio itu 99 masuk. 99% masuk, teman-teman. Kawal saja sampai kapan dia pakai baju oranye rose. Iya. Iya tetap kita akan mengawal terus kok. Ya. Intinya kemenangan ada di pihak suara. Suka-suka Anda lah ya. Lama amat prosesnya, Bang. Kapan sidangnya? Iya, prosesnya masih dalam ya proses lah gitu kan. Karena yang dilaporkan itu bukan satu, kalau satu orang aja si Suhara ya udah diproses kemarin ya. Ini prosesnya sudah banyak yang di ini ya periksa. Jadi karena yang dilaporkan itu ada sekitar 20-an orang ya. Jadi ya itu kita butuh antrian. Kalau yang diproses sih sudah banyak. Laporan yang sudah diproses sudah banyak. Nah, tinggal nanti satu persatu tuh dihabisin. Iya. Bener Bang Borden. Iya.
Karena karena kebenaran itu tidak ada terlihat di pihak sebelah ya teman-teman. Tidak ada, mau nyari-nyari kebenaran dari mana, sudut pandang mana coba. Nggak akan terlihat kebenaran itu. Mereka kan selalu mengaungkan kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Sangat disayangkan gitu loh. Kebenaran itu tidak ada di mereka. Nah, makanya mereka sampai sekarang masih nunggu-nunggu nih. Kok nggak sampai-sampai nih kebenaran ke dirinya, ya memang nggak ada teman-teman. Kalau kita berpikir secara eh, akal sehat ya, ya kita sudah bisa menilai gitu. Kemenangan pakai baju oranye ya, kemenangan pakai baju oranye. Ke kebenaran ada di pihak yang jujur dan kejujuran ada di pihak Suhara. Ini sakit jiwa ini orangnya. Aduh, kebenaran dari mana kejujuran? Orang pengakuannya aja udah nggak sinkron, ya kan? Gimana mau kita percaya kejujuran coba? Dia ditanya soal menendang ya, kaki di kepala, terus kata-kata kasarnya aja tidak diakui. Gimana kita mau percaya gitu? Hal seperti itu aja dia nggak berani mengakui, ya kan? Zilda, apa kabar mereka semua sekarang? Iya, mereka kan sudah tinggal meratapi nasib aja teman-teman. Karena mau melawan seperti apa lagi nggak bisa. Karena kesalahan fatal tuh ada di mereka semua gitu loh. Mau membela seperti apa? Nggak akan bisa gitu, ya kan? Suaranya meresahkan korbannya. Iya, Sumijem. Memang. Ros, belum ada perkembangan jelas kapan nih Rewel Gurun masuk perkembangan. Iya. Kalau proses naik ke gelar perkara itu kita juga belum tahu ya Kak. Cuman ya itu ini proses sudah dijalankan, sudah banyak yang diproses. Pengacara kenapa kok tiba-tiba laporin Yaimim? Baper Kak Zeldi, baper. Ada pengacara kok baper ya. Padahal dia sendiri yang duluan nyerang Yaimim kan. Ngomongin Yaimim itu problematik segala macam ya, ketika diserang balik sama Yaimim baper langsung laporin ya, mewek mewek. Aduh. Masuk Nusa Kambangan aja soalnya aku nggak mau bertetangga sama si Guru. Nggak ada yang mau bertetangga Kak ya. Orang-orang di Malang itu yang mau beli rumah, perumahan itu mereka tanya-tanya tuh, ini bertetangga nggak sama Suhara? Terus ada nggak tetangga yang namanya Suhara? Mereka sampai kayak gitu teman-teman. Dampaknya itu banyak ke penjualan properti, terus pengusaha rental itu semuanya kena ininya, kena dampaknya. Ya emang Suhara jujur tuh kata pendukungnya. Bagiku ya jujur suka bikin huru hara. Iya Kak Kevin. Bener Bang Borden. Ah masa sih Bang Borden? Emang dia mau oplas ya? Mau dioplas kayak apapun nggak akan kelihatan cantik, mau angle kiri kanan atas bawah gitu kan. Sekarang aja dia lagi sibuk upload video-video atau foto sok cantiknya itu ya. Padahal nggak ada tuh. Mr. Host, bahas suara ini banyak menarik. Iya, karena kasus ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk supaya masyarakat luas di Indonesia ini bisa belajar ya dari kasus ini, gitu loh teman-teman. Ya itu tujuannya sih itu, maksudnya biar banyak yang bisa nyadar gitu loh. Karena kasus ini kan banyak di Indonesia kan yang serupa itu banyak, yang bermasalah dengan tetangga, yang lebih parah pun masih banyak mungkin ya. Tapi nggak separah mulutnya pihak sebelah ya kan. Pengakuan apa ini? Pengakuan Suhara di YouTube KDM sudah jujur sejujur-jujurnya sesuai fakta peristiwa yang terjadi. Ya, coba sesuaikan dengan video-video yang terjadi gitu loh. Ya mereka kan hanya eh
omongan-omongan doang ya kan. Ya kalau cuma omongan-omongan doang mas semua juga bisa gitu. Hati-hati kalau beli rumah nanti ketemu gurun suami. Iya hati-hati juga kalau beli rumah ya. Temen-temennya yang pakai kacamata gigi berpagar kok nggak nongol lagi. Ya mereka sudah kena mental juga sih. Yang satu sudah kena mental, nggak sudah nangis-nangis di pojokan karena kepleset dengan bacotannya sendiri ya kan. Yang satunya lagi itu sudah ketar-ketir juga karena sudah ada instruksi dari Yaimim untuk dilaporkan. Nah, makin makin kejang-kejang kan pihak sana kalau udah denger kayak gitu. Iya, banyak buzzer sekarang ngeri-ngeri di komen-komen. Iya, mereka kan nggak ada jalan lagi selain menggiring netizen ya. Netizen nggak se-on tetangga-tetangganya. Yang penting punya foto nikah dan pasangan suami istri sah. Aduh, Sibat. Jumitan itu udah masuk laporan dia kena kata pengacaranya. Oh, oh, emang dia sudah dilaporkan ya Bang Said? Bang Sibat. Saya belum tahu informasinya nih. Saya di Batam juga tapi belum tahu informasinya kalau si Juminten itu sudah dilaporkan. Mungkin kalau unsur pidananya sudah masuk gitu karena sudah penistaan agama kan. Cuman kalau untuk dilaporkannya saya belum tahu sih. Saya di Batam juga soalnya. Pernah suaminya dituduh kedip-kedip mata sama tetangga kayak si guru langsung rumah saya jual cepet. Hmm. Gua kasihan lihat bazar suara mudah-mudahan gajinya gede. Aduh, gajinya dapat imbalan roti aja Kak mungkin. Seandainya Mister Host Bapak dosen pasti sudah jantungan. Aduh, godaannya lebih besar kayaknya kan. Apalagi orang-orang yang tinggal di situ kan adalah orang-orang yang sudah tua-tua, sudah berumur ya kan. Rata-rata ya bisa dibilang orang-orang berpendidikan tapi kelakuannya tuh kayak bocah gitu. Kemarin di Komal ada 4 warga yang aku salah. Oh ya. Iya, makanya kemarin tuh saya bilang sudah ada beberapa orang yang mendatangi Yaimi meminta maaf secara langsung gitu. Karena pasti hidupnya nggak tenang teman-teman ya. Karena kalau ada yang tetangga-tetangganya yang nekat muncul ke publik terus ngebela sebelah, oh mereka udah kena doxing itu, habis ya, dikorek sampai akar-akarnya. Tetangga udah kesir hati. Mereka sebenarnya nggak paham masalahnya apa. Nah itu, nah itu makanya kenapa saya pernah bilang sebentar lagi lingkaran-lingkaran yang ada di Suhara itu bakalan cakar-cakaran kak kalau kasusnya sudah naik ya. Warga sana ngaku nggak tahu juga bang apa masalahnya kebanyakan dengar-dengar aja. Nah itu dia. Karena Yaimim itu di sana tidak pernah diberi kesempatan untuk bicara yang sebenarnya gitu loh. Mereka hanya mendengarkan suara yang paling besar saja gitu loh. Nah, suara yang paling besar itulah yang eh ya bisa dibilang tuh wah dialah yang terzolimi gitu loh. Maksudnya gitu. Paham lah kalian. Mohon maaf kalau bahasa saya kayak belepotan nggak bisa dipahami ya. Saya harap bisa dipahami. Ngopi dulu teman-teman. Kalau mau ada yang mau traktir kopi juga boleh nih. Jangan lupa buat teman-teman boleh di follow-follow ya karena jangan sampai ketinggalan informasi ini karena ini makin seru teman-teman. Makin kesini makin ya ya inilah apa namanya makin cakar-cakaran lah. Karena satu persatu pihak mereka tuh udah apa ya? Ah, sudahlah. Warga sana ngaku tidak tahu. Iya ya benar. Mohon maaf ya kalau ada yang nggak ini kebaca. Minta ke advokat buat dipertemukan dengan Yaimim buat minta maaf. Oh ya, Bang Borden? Wah, kalau kayak gitu beneran, wah senang aku. Wah, kita makin bahagia ini kalau benar-benar dipertemukan ya. Maksudnya yang si Ima itu, nah, suruh ketemu langsung ya Mim biar kayak apa tuh ya ininya, nyalinya itu.
Iya, cuma Yaimim yang nggak mau roti, jadi dia bersih bisa dilihat kebenaran. Iya, benar. Tapi Orphan bilang dipertemukan tapi jadi saksi ya. Oh, jadi saksi. Siap, 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 siap. Semoga Yaimim itu semoga si Yaimim itu ya. Mr. Host punya topik suara kapan Mr. Host operi plastik hidung apa kakinya seperti suara? Aduh. Ngapain operasi plastik? Emang Suharap operasi plastik ya? Ya ini mau jelasin aja nggak boleh sama Sofyan dan Sarah. Iya ya. Gitu. Gimana suara grup sudah pakai baju? Belum Kak, lagi proses mereka. Biasanya emang gitu sih, makin lama iblis kan saling cakar-cakaran satu sama lain. Ya itu dia Kak Ziza. Lihat aja nanti kalau prosesnya itu udah naik ke gelar perkara apalagi aduh pokoknya nanti kan mereka dipanggil satu-satu. Ya warga yang sudah menandatangani itu dipanggil satu persatu. Nah, kalau nggak membela diri habis gitu. Mereka yang kena juga kan. Makanya mereka nah akhirnya nanti apa saling menyalahkan gitu. Pengalaman pribadiku ini Kak. Oh ya. Iya, makanya ini sebenarnya kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat netizen di seluruh Indonesia karena kasus yang serupa ini kan banyak sebenarnya. Tapi kayaknya sih nggak sekelewatan kayak eh, ucapan si Suhara ya kepada orang tua. Semoga ya Mim kuat. Iya. Semoga si Suhara juga kuat ya. Semoga Suhara juga kuat nanti menghadapi dirinya naik status menjadi TSK ya kan dan kuat di dalam hotel berpintu besi. Kalau aku sih nggak mau ya ketemuan sama apalagi damai kalau ingat ya Mim sudah. Enggak maksudnya si si Imah temennya Suhara itu aku pengen lihat aja ininya. Ini apa reaksinya dia itu seperti apa. Kalau udah naik, mereka yang mendukung, yang geruduk Yamim akan dikuliti sampai akar-akarnya semakin terang. Nah itu dia Kak, si Kamandoko. Biar seperti suara Mister Host nanti boleh balik Fata aslinya. Maksudnya? Oh mohon dijelaskan dengan baik ya. Sami jam. Ya kita tuh sudah jelas melihat fakta-faktanya ya yang sudah ada. Ini sudah jelas loh. Yaimim melaporkan mereka itu berdasarkan fakta yang ada. Jelas faktanya itu sudah tersebar juga ya. Untuk pencemaran nama baik UU ITE, persekusi. Ini kan jelas loh. Emang mau mengelak seperti apa lagi? Mereka tuh nggak akan bisa mengelak lagi dengan video yang mereka sebarkan sendiri ya kan. Siap tengok suara di lapas perempuan Malang. Maksudnya kalau host seperti suara kan bisa membalikan fakta aslinya. Oh gitu. Ya masalahnya kebenaran itu udah nggak ada lagi di Suara. Gimana membalikan faktanya? Dia mau berusaha sekuat tenaga juga nggak bakalan bisa gitu loh. Mau menggiring netizen untuk membela Suhara lagi nggak akan bisa, nggak akan. Ya nggak akan bisa. Karena sudah jelas fakta-faktanya yang sudah beredar ya. Fakta loh itu. Betul Bang, betul itu jelas sekali yang bela Ibu Suhara itu tutup mata kebenaran. Ya karena mereka tuh hanya mendengarkan suara keras lantang dari Suhara saja gitu loh. Ketika Yaimim ingin menjelaskan itu tidak ada yang mau mendengarkan. Apalagi bapak-bapak baju biru yang si paling adab itu ya. Itu masuk daftar list yang dilaporkan juga loh teman-teman. Itu Mr. Host sepertinya suara video Mr. Host seperti Suhara videonya seperti itu. Nanti Suhara mau kasih free. Aku nggak paham sih bahasanya gimana.
Seperti Suhara videonya seperti itu. Sepertinya Suhara videonya seperti itu. Nanti Suhara mau kasih free. Aduh, aku nggak paham Kak. Ini konteksnya apa sih aku? Mohon maaf ya Kak kalau saya nggak paham ya. Ya maklum lah ya. Suara dugong masukin penjara dulu biar kapok. Nah itu keinginan kita semua dan keinginan Yaimim juga. Yaimim juga pengennya mereka dititipkan ke hotel yang berpintu besi dulu. Biar apa? Biar bisa berubah, biar bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Semangat Yai, Bismillah, Allah selalu ada, iya Kak. Ya kalau memang kebenaran itu ada di pihak Suhara, ya pasti akan berbalik lagi ke dia gitu kan. Maksudnya dari awal itu dia sudah didukung sama netizen gitu loh. Nah, mereka kan selalu percaya, selalu menggaung-gaungkan kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri kan. Nah, benar apa yang mereka katakan itu benar. Kebenaran itu kan mencari jalannya sendiri. Akhirnya kebenaran itu mencari jalannya ke pihak Yai Mim, jelas gitu ya. Memang benar yang mereka katakan dari pihak Suhara komplotan. Urusan sama Suhara terus harus pakai strategi Kak. Dia lihat NPD dan flying Iman. Iya baik, benar-benar NPD itu ya harus ekstra penanganan ya karena mereka bisa kamuflase ya seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia kena psikisnya ya kayak kemarin lah pas setelah saya diperiksa itu kan keluar dari kepolisian itu langsung nyekukruk kayak ayam sakit itu kan, kayak ayam sayur. Jadi ya bisa harus bisa manipulatif gitu. Betul Kak, aku ingin lihat Suara cepet-cepet pakai masuk penjara, iya. Itu harapan kita semua, Kak. Gusar Suara sekarang framing lagi kalau ya meme suka cari masalah dengan orang. Ya biarin aja lah itu buzzer-buzzer yang itu buzzernya bukan banyak ya teman-teman. Banyak banyak komentar-komentar yang berbeda-beda itu hanya satu buzzer aja loh bisa jadi saat mereka satu memang punya perusahaan buzzer ya mereka cuman maksimal paling 5 orang yang bekerja tapi bisa membagikan komentar itu ribuan dalam beberapa detik aja gitu. Nah itu ya teman-teman harus perlu ketahui bukan berarti ada ratusan komentar berbeda-beda orangnya, itu satu orang itu. Nah itu jadi teman-teman juga harus bisa memahami jangan mudah tergiring sama giringan-giringan mereka ya dari buzzer-buzzernya. Lihat videonya Suara Mr. Os ikut masih kasih jalan terangnya penggemar publik. Iya ini saya mencoba untuk ngasih penerangan ini kayak. Masalahnya Brojan itu juga dijadikan untuk nyerang Pak Yaimim. Nah itu nyerang dari dalam gitu loh. Secara halus ingin menyerang Yaimim juga gitu. Karena mereka memang kenal dekat ya kan. Mau mereka ngaku-ngaku apapun itu ya nggak semuanya juga di-share sama Yaimim kan. Yaimim memang sudah mengatakan tidak akan ke situ lagi. Dia menjelaskan tempat itu kenal sahabatnya Suhara yang punya. Jadi ya supaya tidak terjadi yang tidak. Kenapa Yaimim benar-benar sampai kayak kecewa ya? Karena mungkin memang sudah mulai terserang dari dalam gitu. Iya kan? Nggak tahu dari pegawainya atau memang kayak mana kita kan nggak tahu juga teman-teman. Iya, NPD sangat kuat sama bukti-bukti makanya setelah Bu Yai keluarin bukti-bukti kelakep deh Suara. Bukan kelakep lagi, mereka masih membantah juga Kak. Sudah dikeluarkan video yang sudah terang benderang kayak gitu yang udah semua kebun binatang keluar aja masih masih mereka ngelak gitu. Bang bahas tampilan pengacara Suara yang mirip belantik sapi. Ah, nanti baper dia kan. Dia orangnya baperan kalau sebelah itu. Kita lihat aja nanti kalau
kalau ini kliennya jadi tersangka kan udah kicep aja dia kan. Udah udah ngomongnya udah nggak bisa ini. Ya kalau kalau ada pengacara seperti itu, nanti kalau beracara di pengadilan, itu ya kalah lah ya kan. Pengacara itu harus bisa tegas ya, ngomongnya itu lancar, jelas gitu kan. Ini ngomong pakai masih loading terus gitu ngomongnya, ya kan. Nanti lawannya ngomong udah 100 kata, dia baru 10 kata ya dalam 1 detik ya, dalam 1 menit gitu kan. Kalau ada yang masih bela suara, logikanya gimana tuh orang? Gak ada kak, gak ada orang, gak ada netizen yang benar-benar membela suara itu gak ada. Adapun kalau di komentar-komentar itu teman-teman jangan tergiring. Itu adalah buzzer yang sudah dibayar. Buzzer itu ada banyak mungkin yang berkomentar dengan akun beda-beda. Itu hanya 1 orang loh. Jadi buzzer itu ya perusahaan buzzer itu, maksudnya bukan perusahaan besar ya. Maksud buzzer itu bisa dikerjakan di dalam kantor yang kecil aja bisa. Hanya dengan 5 orang itu dalam 1 menit bisa menyebarkan komentar jutaan ya. Dengan sekali klik tuh. Dengan sekali klik wah komentar itu udah nyebar. Tinggal kita pengen komentar apa tinggal tulis nanti baru klik ya udah nyebar ke masing-masing eh apa namanya? Video-video yang berkaitan gitu. Awal mulanya bisa di kafe itu siapa yang nyuruh bang? Apa ya mem dulu lagi? Nah ya karena kafe itu kan dekat-dekat situ ya mungkin tempatnya enak buat ngopi ya mungkin sebagai warga situ mungkin sering nongkrong di situ sebelum kejadian ini ya. Itu bazarnya Suhara. Akun barunya semua. Iya. Ada akun barunya mungkin ada yang akun samaran itu ada yang dipegang sendiri sama Suhara, drivernya ada juga itu. Kalau bayar buzzer kan sebenarnya mahal ya. Kalau bayar buzzer itu sebenarnya mahal. Dan aku kalau melihat kondisi Suhara sih nggak mungkin juga ya dia mau ini apa namanya? Kondisinya aja ya kaya enggak, tapi sok kaya ya kan. Siang bang telat nih, ada info terupdate apa nih? Iya ini kita lagi bahas ini nih keseruan kasus ini. Karena dari pihak mereka udah mulai cakar-cakaran kak. Hmm. Banyak kebanyakan akun buzzer suara baru nggak ada pengikutnya. Iya. Ya sekarang kan si Suhara lagi sibuk-sibuknya upload video sok cantiknya ya kan di akun samarannya itu yang siapa Sadam, Mister Sadam itu ya. Ya itu akun dia yang pegang, siapa lagi kalau bukan dia. Sami Jam dari mana? Kayaknya bukan orang-orang Indonesia ya, Sami Jam. Kalau dari bahasanya nggak begitu ini ya, tuh apa namanya? Kosakatanya. Suara kan kayak Bang beli buzzer nggak ngabisin mobil-mobil. Asuhara kan kaya bang, beli buzzer nggak ngabisin mobil-mobil mobil dua. Iya bisa jadi sih. Akun apa namanya? Imoy Momoy akun samaran Suhara yang terbaru kan ada tuh Mister Sadam atau siapa itu. Itu kan ada video dia kan lagi sibuk di situ. Ada foto-foto terbaru, video terbaru dari pribadi. Lagi sok cantik. Ya seolah-olah dia adalah yang terzolimi gitu teman-teman. Dengan kata-kata sok bijak ya kan sok cantik. Ya pokoknya itu strategi buzzer juga bener sebenarnya ya. Karena memang buzzer itu punya strategi ya teman-teman. Untuk menggiring masyarakat.
Oh, Samijem Jawa Tengah, Klaten Sentral. Oh, mohon maaf ya kalau bahasanya saya tidak sedikit memahami. Pengacaranya kok balik melaporkan katanya dia seorang diserang kehormatannya. Nah, itu namanya pengacara baper, Kak. Mewek. Padahal dia sendiri yang mulai pertama kali menyerang Yaimim. Ketika diserang Yaimim baper dia, langsung ngelaporin. Nggak tahu jadi ngelaporin apa enggak. Karena yang dilaporkan itu kan soal video pribadi Yaimim kan. Video pribadi Yaimim yang ya bersama istrinya gitu. Iya, Rindi cuy, Mister Sadam ngakunya Asuhara bang. Oh iya 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 iya. Aku yakin juga itu. Iya iya, Kak Rindi cuy. Aku ngerasa itu akunnya memang akun pribadinya ya. Cuman dia nyamar gitu. Terima kasih Kak Sumijem. Buat teman-teman yang belum follow boleh dong dibantu follow-follow ya, yang bisa meluangkan waktunya, bisa dibantu tap-tap layarnya. Karena nanti kasus ini bakalan ini tambah seru ya. Biar teman-teman bisa dapat notifikasi ya. Karena sayang untuk dilewatkan ini, guys. Seru, makin seru nih. Bang nggak dilaporin suara kan? Kenapa dilaporkan? Hmm? Saya kan hanya mengatakan yang sudah terjadi ini di sosial media kan. Emang salah? Aduh. Emang kenyataan kok. Kan kita bukan hoax ya kan? Bukan hoax loh. Ini kita mengatakan yang sebenarnya. Ya kan, fakta yang terjadi. Masalah persekusi. Kan memang benar adanya. Ya kan? Oh iya, Mister Sadam kalau dibalik kan Madas. Cocok logi ya. Beritanya dilaporkan 8 konten kreator. Ya biarin aja lah, kurang kerjaan. Sekaya apa sih sebenarnya Suhara? Mana ada kaya dia itu. Mobilnya aja nggak jelas kan? Bener bang. Ya kan kalau laporan itu nggak diproses kan bisa berbalik ke dia sendiri gitu kan. Kita bisa balikan dia ke mereka gitu. Atas pencemaran nama baik gitu kan. Iya teman-teman. Pokoknya kita jangan gentar. Itu mereka tuh ya karena udah nggak ada jalan lagi. Ya gimana caranya untuk membalikan keadaan. Ya ini sudah finalnya. Finalnya memang harus diproses di kantor polisi gitu. Dan mau nggak mau mereka harus menjalani itu. Dan 99% nah kata pengacara Yemi mereka bakalan diproses ya. Iya, kita semuanya nggak sabar juga nunggu endingnya nih, Bang Umi. Ya karena gimana teman-teman ya, mereka melaporkan Yai Mim aja udah, eh laporan mereka aja nggak kuat teman-teman. Utami, Masya Allah, terima kasih jusnya Kak Utami, Masya Allah, berkah selalu ya. Pokoknya sehat selalu lah buat teman-teman. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengawal kasus ini. Dan semoga teman-teman juga diberikan kelancaran dan kesehatan, rezeki yang melimpah dan halal. Amin. Lama nunggu diprosesnya, iya butuh waktu ya. Ini viral aja masih lama, apalagi nggak viral ya kan.
Maksudnya gimana sih? Itu kalau Suara sudah pakai baju oren, suaminya oren apa durian bajunya? Varian maksudnya ya? Gimana sih? Aduh. Aziza, kita doakan aja semoga para pendukung Suara kelak punya anak adabnya seperti Suara. Waduh. Ya, kalau bisa kita doakan ya jangan sampai ikut-ikutan ya kayak bapak mamanya gitu kan. Karena kita butuh anak-anak Indonesia emas nih. Jangan sampai jadi ini ya Indonesia cemas gitu. Nanti kalau di Indonesia itu di apa ya, isi orang-orang seperti Suhara, waduh gawat nanti kan. Kalau penerusnya aja ngikutin jejak orang tuanya kan. Penghasutnya punya kafe. Oh iya, iya bisa jadi sih. Suara kan temennya yang punya kafe itu Brojan ya. Kira-kira siapa yang ambil emas Bu Ros dan jam tangannya? Yang menemukan pertama kali siapa? Yang bentar ya teman-teman ini mati lampu ya. Maksudnya lampunya mati. Ya, yang mengambil barang-barang yang pertama kali mengambil ya yang pertama kali menemukan itulah. Astaga. Bentar ya. Bentar teman-teman. Ya sekarang kan barang-barang Yaimim itu udah nyebar-nyebar kemana-mana kayak gioknya itu sekarang dipakai anak-anak ya karena sempat dibuang di ini apa namanya mungkin dibuang di tong sampah itu terus ditemukan sama seorang ibu-ibu dan sekarang Yaimim itu melihat dipakai anak-anak dan nanti bakalan diproses juga itu akan diselidikin. Mendukung boleh tapi jangan gelap mata. Kami nggak gelap kak. Kami sudah melihat bukti fakta di lapangan, maksudnya di sosial media ini jelas kan. Yang kita yang kita permasalahkan kan sekarang yang ada di sosial media ini, yang sudah jelas-jelas fakta yang nyata gitu loh. Jadi jangan mengelak lagi. Kalau kita tanya soal persekusi, kalian jangan bulat aja kalau ditanya gitu loh. Ya kan? Jangan kemana-mana larinya. Oh kita kalau jadi host harus sabar dan bijaksana. Iya iya. Kalau saya nggak munafik kak ya. Kalau saya nggak munafik, saya kalau nggak banyak itu pendukung-pendukungnya Suara bilang Anda tuh harus menjadi penengah gini 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 nih ya. Kalau saya mah nggak ya. Ngapain saya menjadi penengah? Kalau saya mah urusan saya kan host yang memang mendukung di pihak yang benar aja gitu. Kalau host yang lain kan ya silakan mereka mau menengahi gitu. Jangan sampai kayak pendukungnya Suhara gitu loh. Soal-soal menjadi penengah tapi ujung-ujungnya nyerang pribadi salah satu pihak. Nah, itu kebanyakan gitu. Morning sih, Bang, kamu lagi di gua ya, Bang? Enggak, ini lagi di kamar gitu. Di ya di kamar, di tempat kerja. Gua abis lihat akun yang up foto-foto Suhara, komennya lucu-lucu. Ya itu Suhara sendiri itu akunnya dia itu yang Mister Sadap itu kan. Betul abang mah keren ngikut apa isi hati dengan segala konsekuensi saya suka. Iya ya kita kan beneran kak kita ngapain kita maksa-maksa untuk ini kan. Saya kan
udah lama juga kan bahas-bahas kayak gini-gini. Karena nggak bisa dibiarkan kalau orang-orang yang udah jolim itu. Bang, bener bang, Suhara itu dosen. Ya bener. Kalau dengar dari pengakuan dia gitu kan. Kalau masalah dia jadi dosen beneran apa enggak ya kita nggak tahu juga ya. Kita juga penasaran gitu. Yang dia ajar itu di fakultas apa gitu kan, jadi penasaran aku sama anak-anak didiknya gitu kan, sama mahasiswanya penasaran juga gitu. Kalau punya dosen seperti itu, aduh nanti kalau si anak kalau mahasiswanya telat, woi ngen, out ya kamu kebanyakan lo ngen, ngen, apa bahasanya kebun binatang lah, ya segala macam. Kasusnya udah sampai mana bang? Waduh masih muter kak, masih muter, masih loading ya. Karena ya seminggu sekali baru pemeriksaan ya, jadi agak lama kecuali setiap hari diperiksa ya kan. Karena yang dilaporkan kan ada 10 kak. Kabar terbarunya ya itulah dari lingkaran pendukung-pendukung pengikutnya Suhara itu satu persatu mereka sudah mulai nggak tenang hidupnya dan ada beberapa yang sudah minta maaf secara langsung kepada Yai Mim. Yaitu karena mereka tuh ngerasa mungkin ya ada yang hatinya luluh lah gitu kan. Ada juga masih keras hatinya gitu. Masih sok keras. Jadi ya masih ngerasa angkuh lah, merasa paling benar gitu. Iya bener Kak Sami Jam. Kena pelet kesetrum aktif ya. Karena mereka ya warga-warga sekitar itu kan udah tua-tua ya. Warga yang ada di di Joyo Grand itu kan orangnya yang tinggal itu rata-rata udah tua-tua ya teman-teman. Tapi kelakuannya kayak bocah. Nah, ada beberapa yang sudah minta maaf, mengakui kesalahannya secara langsung kepada Yaimim. Karena mereka mungkin hidupnya udah nggak tenang, kepikiran terus ya daripada jadi stroke ya kan. Karena stroke itu pemicunya apa? Ya banyak pikiran ya kan. Pertama sudah umur ya kan. Nah, ini mereka nggak mau ke situ. Makanya mereka ya udahlah minta maaf aja. Dan pelaku pembakaran sejadah juga sudah diakuin, yang membakar sudah mengaku dan sudah ada videonya juga meminta maaf kepada Yaimim. Nah, itu mereka udah mulai kejang-kejang tuh ngelihat video pengakuan yang membakar siapa, yang menyuruh siapa, udah ketahuan kan sekarang yang melakukan pembakaran itu siapa dalangnya, yaitu RT RW Suhara dan The King of Kong Muhammad Sofyan. Bunda Nur, waalaikumsalam. Ya, masya Allah, sama-sama kak. Saya doakan teman-teman di sini juga sehat semua kan. Jangan sampai anakku nanti jadi muridnya Suhara. Nauzubillah. Jangan, Umi. Mahasiswanya seperti apa dosennya bahasa kayak gitu? Aduh, kata deh. Perasaan merembet ke mana-mana, apalagi suara aku kalau lihat Cemim di tepar-tepar pakai kakinya, aku gerem. Wah, itu dia. Kita kan sudah jelas melihat kelakuan seperti itu di sosial media, banyak perlakuan yang kurang ajar di sosial media kan. Dan itu diupload sendiri oleh Suhara. Nah, ya kan? Kalau dari perspektif videonya Suhara memang ya ini seolah-olah Yaimim itu yang bersalah gitu kan. Maksudnya karena ada framingan-framingan segala macam ya kan. Ketika video utuhnya yang diupload dari Yaimim, nah di situ kelihatan semua tuh gimana di belakang layarnya kan. Nah, gimana? Istri Yaimim itu justru bijak ya. Tenang ya kan. Merekam situasi dan kondisi yang sebenarnya.
Umi Sada, alhamdulillah. Suara dosen gadungan kali, iya bisa jadi. Maaf mau tanya, terus ngambil jam sama emasnya siapa Kak? Apa sudah ada yang mengaku? Nah, jadi kalau kita lihat dari video yang terbaru ya, itu video dari Suhara, maksudnya nggak tahu siapa yang upload, tapi ada video Suhara itu mengaku menemukan tuh, ya mencurigai ya Mim kok bolak-balik ke kebun di depan garasinya, ya yang di kebun itu kan mau dibeli ya Mim, ya kan. Jadi disolatin lah tanah tersebut. Jadi kayak istiqoroh di situ, sholat dan istirahat di situ ditemenin istrinya, makanya bawa kasur gitu. Jadi ada videonya si Suhara ini menceritakan saya menemukan di sini barangnya Yaimim. Ya dia mengakui itu barangnya Yaimim gitu. Jelas itu mengakui, tahu itu barangnya siapa. Jadi kalau dari pihak mereka mengaku ini barangnya siapa saya nggak tahu, ini mencurigakan sehingga harus dibakar. Ini kan nggak sinkron. Suaminya pernah ngomong nggak tahu kepunyaan siapa itu barang-barang. Nah, dari video yang terbaru, si Suhara sendiri mengakui barang itu punya Nyai Mim. Kenapa kenapa harus dibakar dan kenapa nggak diamankan saja gitu kan? Kenapa itu? Padahal udah tahu itu punya Nyai Mim. Sajadah loh, simbol agama itu. Itu sama aja menistakan agama. Ya kan? Kalau masalah yang ngambil jam tangan siapa, ya yang pertama kali menemukan siapa. Nah, kalau kita lihat dari video kan ya dari gerombolan si Suhara kan. Ya barang-barang itu memang yang terlihat di video sudah tinggal sempak sama ininya aja kan. Sama apalah gitu di situ. Celana dalam. Terus barang-barang berharganya itu kan kita nggak tahu diambil sebelum video itu direkam kan bisa jadi kan. Karena posisi di situ sudah rame orang-orangnya si Suhara gitu. Wonderland. Fokus sama jaket hostnya keren. Tenunan Sumbanya. Masya Allah, iya. Saya suka memang ini. Ketua RT dan RW-nya harus masuk penjara. Iya dong, itu udah masuk yang udah laporan berat itu. Karena yang kalau kita dengarkan dari pengakuan orang yang membakar, teman-teman udah lihat belum videonya yang melakukan pembakaran itu? Yang sudah mengakui langsung kepada Yaimim. Dan dia minta ampun ya, minta dilindungi, ya dilindungi sama Yaimim kalau ada apa-apa. Dan beliau mengatakan yang menyuruh adalah Pak RW, Pak RT, termasuk Pak RW, Pak RT, Suhara dan The King of Kong Muhammad Sofyan. Karena yang menemukan barang tersebut adalah Suhara pertama kali. Pokoknya Suhara dan suaminya lah, gitu. Itu teman-teman. Jadi mereka tuh nggak sinkron kadang. Awalnya ngomong nggak tahu itu punya siapa, ternyata di video aslinya, di video yang sudah beredar, diakui itu punya, sudah tahu itu punya si Yaimim gitu. Aduh, oh iya mohon maaf ya kalau nggak kebaca ini. Iya Kak Sumijam. Utami kita. Saya malah melihat Yai sedang menolong masyarakat Malang dari hal-hal yang tidak baik. Nah itu dia. Karena nanti gini loh, mereka kan sekarang masyarakat Joyo Grand itu kan sudah melakukan hal-hal yang di luar batas ya, sudah apa ya, menzolimi Yaimim. Nanti dampaknya ke mereka sendiri gitu loh. Nanti bakalan berbalik satu persatu ke mereka sendiri nih. Katanya suara santri, ya mana ada santri. Kenapa nggak dikembalikan atau didiamkan saja di situ? Nah itu dia maksudnya kan tinggal nunggu yang bersangkut yang punya barang tersebut kan diamankan saja gitu loh. Dimintain klarifikasi kenapa harus langsung dibakar ketika orangnya tuh lagi keluar sebentar.
Harusnya dicari tahu dong pemiliknya, kabarnya langsung dibeli Palisade King Kong. Itu Kak. Arti sajadah bukan simbol agama. Jadi apa? Ya mohon koreksi kalau salah ya. Tapi itu sudah penistaan agama ya. Kalau bukan simbol agama, maksudnya lambang, simbol sama lambang beda nggak? Ya pokoknya sama lah kayak masjid ya, sajadah itu. Karena sajadah itu alat untuk sholat ya kan. Betul, itu Suhara dan suaminya dan rekannya, lurahnya semuanya bersangkutan masuk penjara. Harus dong. Nah itu Kak, jahe merah. Kalau bukan simbol agama terus apa dong? Karena dipergunakan untuk sholat ya kan. Seperti masjid gitu. Banyak simbol agama itu banyak. Sajadah itu kan termasuk simbol sih ya kan. Karena untuk ibadah gitu. Saya belum lihat video pengakuannya membakar sejadah ya Kak Bekti. Ya sudah ada video itu yang melakukan pembakaran, dia disuruh memang. RT RW kok gitu kalau di sini protes manusia jangan. Aduh, turun dulu Mas, aku mau lihat videonya Umi saja. Ada ya ya. Atau mau saya tampilkan di sini videonya? Atau teman-teman ada yang mau saya tampilkan videonya di sini? Jaya Grand perumahan terkutuk. Nah itu takutnya nanti semuanya kena dampaknya tuh. Bisa terkutuk kan. Kalau kafe itu ceritanya gimana? Waduh, kafe itu sudah diklarifikasi ya. Kayaknya ya itulah ada udang di balik batu lah pokoknya. Intinya itulah. Sudah dibantu, maksudnya gimana ya? Ya pokoknya saya nggak mau ke situ. Ya ujung-ujungnya pasti ada nyerang Yaimim dari dalam gitu. Jelas-jelas sajadah itu dibakar. Iya. Suara itu agamanya apa, Bang? Agamanya ya nggak tahu ya, kalau kita lihat dari hijabnya ya Islam pastinya ya kan. Cuman tampilan tampilan aja gitu. Nah, itu tidak ada sangkut pautnya sama agama ya. Meskipun dia menggunakan atribut agama, maksudnya kayak jilbab gitu. Yang salah tuh bukan agamanya, tapi manusianya. Oke, tampilkan saja Bang video yang melakukan pembakaran sejadah. Oke, tampilkan ya, bentar ya. Sabar ya, bentar ya, bentar. Bentar, saya tampilkan biar jelas ya. Makanya kenapa saya bilang para pengikut Suhara itu sudah mulai sadar. Ada yang sudah minta maaf secara langsung beberapa ya. Tapi mereka rata-rata memang nggak mau ditampilkan ininya, wajahnya. Karena mereka juga takut ya, takut ya intinya mereka kan nanti pasti dikucilkan gitu. Oke ya. Hmm. Nih. Oke, mulai ya. Yang mana nih? Sebentar teman-teman. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Sabar ya. Ah,